Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo buat teman-teman semua di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Hidayat dari Prodi Pendidikan Akuntansi Angkatan 2022 Universitas Negeri Semarang. Oke, pada video kali ini saya akan melaksanakan tugas akhir saya pada mata kuliah Etika dan Profesi Guru dengan topik pembahasan yaitu Etika dan Profesi Guru di abad ke-21. Di tengah arus globalisasi dan kemajuan teknologi yang terus melaju, dunia pendidikan pun ikut berubah. Kelas tak lagi hanya berbentuk papan tulis dan kapur, tetapi sudah bergeser ke ruang digital, dunia maya, dan interaksi multikultural. Namun, di balik itu semua ada hal yang tidak boleh berubah, yaitu etika seorang guru. Etika guru adalah jiwa dari profesi keguruan. Ia bukan hanya soal aturan dan tata tertib, tetapi tentang bagaimana seorang guru bersikap adil, jujur, peduli, dan bertanggung jawab dalam membimbing generasi muda. Di abad ke-21, seorang guru itu bukan hanya sebagai penyampai pengetahuan, melainkan juga teladan, moral, fasilitator nilai, serta pemimpin dalam perubahan sosial. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Somjai Kongten di Thailand pada tahun 2023, ia mengungkapkan fakta menarik bahwa sebagian besar mahasiswa sebagai calon guru itu belum memahami secara mendalam terkait tentang etika guru pada abad ke-21. Pada penelitian dilakukan oleh Somjai Kongten ini, dia mengambil 115 responden dengan hasil lebih dari 82% itu belum pernah mengikuti pelatihan etika dan moral. Padahal mereka itu akan menjadi pendidik di masa depan. Nilai tertinggi itu memang ada pada moral dasar seperti kejujuran maupun tanggung jawab, namun pemahaman terhadap etika guru di era modern justru berada pada posisi terendah. Dalam penelitian ini, itu mengaitkan temuan dengan model DAP atau Development, Ethics, and Participation dan teori pembelajaran sosial Albert Bandura pada tahun 1997 yang menyatakan bahwa perubahan perilaku bukan hanya disebabkan oleh faktor lingkungan, namun juga interaksi antara pikiran, keyakinan, dan konteks sosial. Guru masa kini harus mampu menjadi teladan, memiliki semangat sosial, dan mampu mendidik tidak hanya dalam aspek kognitif tetapi juga afektif dan juga psikomotorik. Oleh karena itu, pendidikan guru itu harus mencakup pendekatan pembelajaran yang menyeluruh, yang mencakup nilai-nilai moral profesionalisme serta adaptasi terhadap perubahan zaman. Nah, lain halnya juga dengan penelitian yang ada di Afrika. Yang ini berdasarkan penelitian oleh Somba dan Zigama pada tahun 2025 yang menunjukkan bahwa pada penelitian ini itu etika guru itu sangat krusial dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Guru itu tidak hanya mendidik tetapi menjadi arsitek moral masyarakat yang membentuk nilai keadilan, kesetaraan gender, dan juga inklusi sosial. Dalam konteks ini yang dilakukan di Afrika, nilai-nilai etika itu dipengaruhi oleh hukum lokal, norma budaya, filosofi yang menekankan terhadap kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama. Integrasi etika dalam pendidikan guru dipandang sebagai kunci untuk menjamin bahwa proses belajar tidak hanya menghasilkan lulusan yang kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki kesadaran sosial dan tanggung jawab moral. Guru yang dibekali dengan kesadaran etis akan lebih mampu menciptakan lingkungan pembelajaran yang adil, saling menghormati, saling beragaman, serta memprioritaskan kesetaraan gender dan keadilan sosial. Nah teman-teman, guru pada abad ke-21 itu dituntut untuk menguasai terkait dengan keterampilan teknologi, berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan juga kreativitas. Namun, keterampilan ini tuh tidak berarti tanpa adanya etika. Karena tanpa etika, kemajuan teknologi ini tuh bisa akan kehilangan arah. Tanpa etika juga, kecerdasan itu akan menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Itulah sebabnya
pengembangan dan profesional serta evaluasi kurikulum itu menjadi kunci utama dalam membentuk guru yang beretika. Hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh OCSI dan Blicknout pada tahun 2025 yang menyebutkan bahwa pada penelitian ini itu terdapat pelatihan profesional berkelanjutan yang dapat meningkatkan kesadaran moral guru, meningkatkan kemampuan mengambil keputusan etis, serta membangun kompetensi serta kepercayaan diri dalam mengajar. Evaluasi kurikulum ini itu juga sangat penting agar nilai-nilai moral itu tidak sekedar menjadi pelengkap tetapi diintegrasikan ke dalam setiap proses belajar mengajar. Bayangkan nih, seorang guru yang tidak hanya mengajarkan matematika, bahasa Inggris, sains, IPA, dan lain-lainnya, tetapi juga mengajarkan nilai hidup tentang kejujuran, kerja keras, rasa hormat, kasih sayang. Nah, guru seperti inilah yang akan mencetak generasi yang tidak hanya pintar, tetapi juga berkarakter. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang membentuk kepala dan hati, dan di tengah semua perubahan zaman ini, etika guru adalah fondasi yang tidak boleh goyah. Maka mari itu kita bangun dunia pendidikan yang bermoral, dukung guru-guru yang untuk terus belajar, berkembang dan berpegang pada nilai-nilai kebaikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.